Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wiyanti. Saya dari kelas MA20B3 dengan NIM 11201010514. Dan di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen risiko. Sedikit saya akan jelaskan definisi risiko berdasarkan ISO 31000-2018. Definisi resiko berdasarkan ISO 31000-2018. Menurut Atur J. Kewon 2000, resiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Sedangkan definisi resiko menurut Hanafi 2006, resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return IR dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Ada 8 prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi, yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yang ketiga dapat disesuaikan, yang keempat inklusif, yang kelima dinamis, yang keenam informasi baik yang tersedia, yang ketujuh faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir 8 meningkatkan berkelanjutan. Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Seperti contoh pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui beberapa tingkat resiko dari setiap jabatan atau level seseorang dalam sebuah perusahaan. Proses manajemen risiko ataupun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu yang pertama penetapan konteks, yang kedua penilaian risiko, dan yang ketiga penanganan risiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi serta menggunakan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai stakeholder yang berkepentingan dan berkeberagaman kriteria risiko. Yang kedua, penelitian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang ketiga, penanganan risiko berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko solusinya sehingga penanganan risiko cepat dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Identifikasi risiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari, menemukan, serta mengetahui risiko-risiko apa saja yang bisa memuncul dalam perusahaan. Untuk bisa melakukan identifikasi risiko, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan, seperti mengetahui setiap kemungkinan kerugian yang bisa saja terjadi pada perusahaan. Selanjutnya, harus dilakukan oleh manajer risiko dalam menentukan identifikasi risiko adalah memperkirakan besar kecilnya risiko yang akan terjadi dengan perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkirakan beberapa kerugian maksimum yang diderita oleh perusahaan berdasarkan risiko-risiko yang berasal dari beragam sumber. Selanjutnya, seorang manajer risiko harus bisa memutuskan metode apa yang akan digunakan untuk pengolahan risiko. Di sini manajer risiko harus kita memberikan metode yang paling baik serta paling ekonomis untuk perusahaan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan metode terbaik dan juga yang paling ekonomis, seperti membatasi, mengurangi, menanggung secara pribadi, menghapuskan, atau bahkan mengkombinasikan metode-metode yang ada. Analisis risiko. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya
untuk menetapkan level atau status resikonya, sedangkan tujuan analisis resiko adalah untuk memisahkan resiko kecil yang dapat diterima oleh resiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan resiko. Analisis resiko meliputi penentuan sumber resiko, kemungkinan, dan dampak resiko yang akan terjadi. Evaluasi resiko. Evaluasi resiko dimaksudkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis resiko. Evaluasi resiko merupakan proses perbandingan antara level resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi resiko akan menentukan resiko-resiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perilaku atas resiko-resiko tersebut. Dengan mengacu pada kriteria resiko, dengan kata lain hasil dari evaluasi resiko menunjukkan peringkat resiko yang lebih memerlukan penanganan atau mitigasi lebih lanjut dengan mengacu pada tingkat resiko yang dapat diterima. Pengendalian resiko. Pengendalian resiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian resiko dalam dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. Yang pertama, penghindaran resiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan jalan. Yang A. Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Yang B. Menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera dihentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. Mitigasi resiko. Mitigasi resiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko tersebut.